Saat akan minum itulah secara tak terduga Mike bertemu dengan sang ketua organisasi Oasis bernama Ray. Ini Rarainya, yang mana Ray ini merupakan ayah angkat Mike. Peter pun merebut box tersebut dan kabur. Dr. Strange mengejar dan mengirim Spider-Man ke Mirror Dimension. Gagal membujuk Spidey untuk mau menyerahkan Sharon box. dan Nathan adalah kunci kedua mobil ini. Di dalam salah satu mobil, mereka menemukan sebuah foto. Bagi penonton YouTube sudah tidak asing dengan konten ini yang mungkin muncul 3 tahun lalu, dan pada saat pandemi, konten ini menjadi tontonan banyak orang karena film yang tadinya berdurasi jam-jaman dibuat seringkas mungkin dengan memasukkan suara narasi dan beberapa elemen editing di dalamnya. Walaupun sebenarnya rasanya jauh beda dengan kita menonton langsung film tersebut ke bioskop atau streaming secara online, karena kita bisa menikmati cinema experience-nya langsung. Tidak semua orang mempunyai waktu senggang untuk menghibur dirinya melalui tontonan film yang berkualitas. Durasi umum sebuah film sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dari sebuah film memaksa kita bikin skala prioritas. Saat waktu kosong tiba, kita harus memilih film yang layak mendapat kesempatan untuk kita saksikan. Mungkin langkah tepat untuk menonton di waktu luang yaitu dengan menonton konten alur cerita film yang banyak bertebaran di YouTube. Dan ini akan menjadi peluang untuk para konten kreator untuk membuat konten alur cerita film dengan mendapatkan recehan AdSense dari hasil konten tersebut. Sebelum kita masuk ke inti dari video ini, mungkin durasi video ini akan panjang. Alangkah baiknya kalian siapkan udud dan kopinya karena kita akan bersantuy ria bersama Enterman Indonesia. Langkah awal ini sebenarnya balik lagi dengan selera masing-masing karena kita harus menentukan film yang akan kita bahas. Dan sebagai contoh di sini saya menyukai film action. Ya, kami kan. Serah aku lah. Tombok lah, dapat duit aku. Tombok lahan. Dan film terbitan Marvel Studios. Seperti yang saya bilang tadi, selera mungkin berbeda. Dan yang paling penting adalah kalian harus tonton filmnya secara utuh. Minimal kalian nonton film yang akan kalian bahas itu 1 atau 2 kali ya, agar kalian memahami filmnya dan kalian juga gak bakalan pusing nantinya. Terus sebelum menentukan film, kalian harus update tentang dunia film. Karena kenapa? Karena secara tidak langsung kita harus tahu sedikit info tentang film-film yang bermunculan. Kalian bisa gunakan Google dan lain sebagainya untuk mencari informasi tentang film. Tahap selanjutnya ialah kalian harus mempunyai file video film yang akan kalian edit nantinya. Kalian bisa download film di website ilegal ataupun yang legal. Terserah kalian. Di sini saya gak bakalan ajarin cara download film karena mungkin sudah pada tahu lah ya. Jadi jika kalian tidak tahu, cari aja di YouTube. Di situ banyak banget tutorialnya yang bisa kalian praktekkan. Kemudian tahap selanjutnya, anggap saja kalian sudah mempunyai file video filmnya. Kita akan menulis skrip atau narasi sebuah alur film yang kita tonton. Cara simpelnya seperti ini. Jika teman-teman sudah menonton filmnya secara utuh, otomatis kalian akan memahami sedikit alur ceritanya. Sambil menulis skrip, kalian tonton kembali filmnya, makanya saya tadi bilang minimal 2 kali untuk memahaminya. Karena di sini kita menggunakan handphone untuk menulis skrip ceritanya. Usahakan kalian sambil nonton filmnya jangan di handphone ya, karena itu akan menyusahkan kalian buka tutup aplikasi dan lain sebagainya. Contoh seperti saya nonton filmnya di TV sambil memegang handphone untuk menulis skrip ceritanya. Sampai di sini paham ya? Nah, jika kalian kesusahan dalam menulis skrip, kalian bisa kunjungi website ceritafilm.com. Di sini tersedia seperti sinopsis film, review film, dan alur film, bahkan trailernya pun ada di sini.
Cuman saya kesusahan dalam mencari alur cerita film seri She-Hulk dari Marvel Studios, karena di sini saya akan membuat alur cerita film dengan seri She-Hulk ini. Dan pada akhirnya saya menulis skrip secara manual. Step selanjutnya, jika kalian sudah menyelesaikan step barusan, kalian harus membuat dubbing suara, skrip atau narasi yang sudah kalian buat tadi. Nah, jika di handphone untuk rekaman suara, saya menggunakan aplikasi Easy Voice Recorder karena simple aja dan ringan, hanya beberapa MB saja untuk ukuran aplikasi ini. Cara menggunakan aplikasinya mudah, tinggal kalian split screen seperti ini. Klik aja icon mic di bawah ini, lalu kalian tinggal keluarkan suara kalian. Dan kalau sudah selesai, tinggal checklist, kemudian geser ke kiri untuk mendengarkan hasil rekaman kalian. Juga ada tambahan, usahakan ketika kalian rekaman suara itu menggunakan mic agar lebih bagus kualitasnya. Dan jangan yang mahal-mahal, saya juga menggunakan mic clip-on murah yang harganya kurang lebih 30 ribuan lah. Bisa kalian beli di e-commerce atau di link deskripsi yang sudah saya sediakan. Dan yang selanjutnya ialah kalian edit dulu rekaman suara kalian agar lebih jelas, karena di sini saya rekaman suaranya pada malam hari jadi suaranya kecil ya, dan tentunya untuk menghindari suara-suara dari luar seperti motor dan lain sebagainya. Saya sendiri untuk mengedit rekaman suara menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor. Aplikasi ini terbilang bagus dan fitur di dalamnya juga beragam. Cara mengeditnya simple, kalian buka aplikasinya dan kalian klik open di atas ini untuk impor rekaman tadi. Cari dulu folder Easy Voice Recorder-nya. Kalau sudah ketemu foldernya, lalu klik rekamannya. Terus klik open di bawah. Nah, walaupun di sini banyak banget fiturnya, tapi yang saya gunakan hanya 2 fitur saja. Kalian tinggal klik titik 3 di pojok kanan atas ini, kemudian pilih effect. Di sini bisa kalian lihat ada beberapa menu yang bisa kalian pilih. Di sini saya yang pertama klik normalize. Fitur ini berguna untuk menormalisasi suara kalian yang tadinya kecil menjadi jelas. Kemudian yang kedua, seperti tadi, klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih efek lagi, dan kalian bisa menggunakan noise reduction ini, yang berfungsi untuk meredakan noise di suara kalian. Dan kalau saya tidak menggunakan fitur ini, saya memilih menggunakan fitur equalizer. Dan fitur ini berguna untuk mengubah keseimbangan kenyaringan rentang frekuensi. Misalnya frekuensi rendah dapat dibuat lebih keras atau lebih lembut. Begitupun frekuensi tinggi dan frekuensi menengah dapat dibuat lebih keras atau lebih lembut. Dan saya klik apply atau setuju. Dan kalau sudah beres, kita akan save rekaman suara ini dengan klik save di atas. Kemudian saya biasanya merename nama filenya menjadi, contoh di sini saya misalnya suara narasi ya. Lalu kita save. Dan step berikutnya kita akan mengedit video alur cerita film di aplikasi KineMaster. Jika kalian belum download, silahkan kalian download terlebih dahulu di Google Play atau App Store. Atau kalian juga bisa menonton video saya sebelumnya. Di sana saya memberikan aplikasi KineMaster Premium secara gratis. Kita buka aplikasinya, lalu kalian buat project baru. Di sini di bagian nama saya akan menamainya dengan series She-Hulk episode 9, dan di bagian aspek rasio biarkan saja 16:9.
Dan silakan teman-teman cari file film yang akan kalian edit. Di sini saya menyimpannya di folder She-Hulk karena agar tidak susah dalam mencarinya. Klik filenya. Silakan teman-teman edit videonya dengan cara cut di bagian tertentu seperti ini. Tinggal kita masukkan rekaman suara kita tadi, klik audio, dan geser sedikit ke bawah, kita pilih foldernya. Kemudian kalian tinggal cari folder isi voice recorder. Tadi saya sudah memindahkan file audionya ke folder baru, yaitu folder dubbing ya. Karena entah kenapa folder isi voice recordernya itu tidak terbaca atau hilang di KineMaster walaupun saya belum memindahkannya. Klik file audionya, lalu tambahkan. Dan kalian tinggal edit saja, sesuaikan suara sama footage yang ditampilkan agar nantinya penonton dapat mengerti. Kemudian di bagian cutting, kalian cut per 5 detik atau 4 detik agar menghindari klaim hak cipta karena konten yang kita sajikan tidak benar-benar milik kita. Selanjutnya, tambahkan elemen editing lainnya seperti slow motion, freeze frame, sound effect, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah kita harus pinter-pinter cari celah supaya menghindari klaim hak cipta dari yang punya footage aslinya ya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin di segmen edit video ini kurang jelas apa yang saya tampilkan karena edit video itu butuh waktu yang lama teman-teman. Dan tidak hanya itu, saya mengedit sambil merekam layar sangatlah menguras penyimpanan atau storage HP kita ya. Jadi saya memutuskan seadanya saja. Yang penting kalian memahami apa yang saya sampaikan sampai saat ini. Jika dirasa sudah selesai dalam proses editing video ini, kalian tinggal save aja ke galeri kalian. Caranya klik panah yang ada di atas dan klik simpan sebagai video. Untuk finishing yaitu upload ke YouTube, saya gak bakalan praktekkan di sini karena masa ada yang masih gak tahu cara upload ke YouTube gitu kan. Dan alasan saya yang sebenarnya adalah durasi video ini panjang men. Mungkin penonton yang ada di rumah sudah habis berapa batang rokok ya, saking lama videonya. Tapi buat teman-teman yang penasaran ingin melihat hasil editing atau konten alur cerita film yang saya buat, bisa kalian cek di YouTube pribadi saya di channel Taufik Danite 09. Di sana bakal saya upload videonya. Dan sampai sini aja dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan saya ucapkan terima kasih.